keluarga dari pasien. Nek, saya Hyung ya. Bagaimana keadaan adik saya, Husyanim? Bisa Anda ikut saya? Kita bicarakan di ruangan saya. Jadi, bagaimana keadaan adik saya, Husyanim? Keadaannya tidak terlalu mengkhawatirkan. Dia hanya terkena demam tinggi karena lama berada di bawah air hujan. Mungkin dalam 3 hari demamnya sudah mulai turun dan boleh pulang. Tapi apa Husyanim? Bencana, katakan saja. Tapi boleh saya bertanya kepada Anda terlebih dahulu, apakah adik Anda punya suatu trauma atau fobia? Adik saya memang pernah punya sebuah trauma, tapi itu sudah lama. Saya rasa trauma itu sudah hilang. Tapi saya rasa trauma itu belum sepenuhnya hilang. Karena saat saya memeriksanya tadi, dia terus menggumamkan kata takut, tolong, dan menyebutkan satu nama yang saya yakini itu nama Anda. Tidak hanya itu, tubuhnya bergetar ketakutan, tidak henti dan bergerak gelisah, sampai saya harus menyuntikkan obat bius kepada adik Anda. Anda mengerti maksud saya kan? Maafkan aku. Jadi, analisis saya kemungkinan trauma ini datang kembali karena suatu hal yang mengingatkannya kembali dan menyebabkan trauma itu datang. Dan saya rasa trauma itu pun bertambah parah. Tapi itu baru dugaan saya. Untuk lebih memastikan Anda bisa mengawasi adik Anda ketika sedang hujan deras disertai petir. Apakah ada gejala-gejala trauma itu muncul? Saya harap itu tidak terjadi. Tapi jika memang gejala-gejala itu muncul, segeralah bawa Anda ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan agar trauma itu tidak menjadi sesuatu yang membahayakan. Apakah separah itu jika memang traumanya kembali, Husyanim? Sebenarnya itu tergantung dengan si penderita. Ketika trauma itu kembali pada si penderita, di saat dia merasa tertekan atau suatu hal yang mengingatkannya pada rasa sakit yang berlebih, bisa saja itu membuat traumanya lebih buruk. Dan kuncana dokter, katakan saja. Maaf mengatakannya. Dan gejala itu sudah nampak pada adik Anda saat saya menanganinya. Kemungkinan besar traumanya kembali dan bertambah buruk. Jadi setelah pasien pulang dari rumah sakit, Anda harus mengawasinya. Jangan biarkan dia sendiri di saat keadaannya yang bisa membuat traumanya muncul. Astrofobia di dunia kedokteran sering disebut seperti itu. Hei, Yunggium, dia belum sadar juga? Ya, Oceak Hyung, kembalikan ponselku. Ais, aku bisa kalah nanti. Ya, kalah kan, Hyung sih. Kau itu kusuruh untuk menjaga Jungko, bukan malah sibuk sendiri. Saat aku tiba dan memanggilmu, kau bahkan tak menyadarinya, dasar bocah. Aku juga menjaganya, Hyung. Tapi aku kan juga butuh hiburan. Hyung pikir tak bosan menunggunya sendiri seharian. Sudahlah. Oh iya, nanti bangunkan Hyung jika Jungko sudah sadar, oke? Iya, Hyung kau, ish. Hei kawan, kau tidak capek tidur terus? Tahu-tahu aku sangat bosan. Padahal ada Hoseak Hyung di sini, tapi dia malah tertidur. Oh, Jungkook, Nyoirena? Kenapa aku bisa di sini?
pohon besar saat hujan deras dan membawamu ke rumah sakit karena keadaanmu cukup mengkhawatirkan. Jadi Oseokyu yang membawaku ke sini. Berarti orang itu bukan Jin Hyung. Lalu kenapa kau di sini? Di mana Oseokyu? Tentu saja aku menjagamu, menunggumu sadar seharian saat Hoseokyu mengabariku jika kau masuk rumah sakit dan dia ada urusan kantor, kemudian menyuruhku untuk menjagamu. Dan lihat sekarang, dia malah tertidur. Ais, dia tidur atau mati sih? Sudahlah Giom, mungkin Hoseokyu terlalu lelah. Biarkan ia istirahat. Tidak bisa kok. Hoseokyu tadi bilang, jika kau sadar, aku disuruh membangunkannya. Kalau dia tidak kubangunkan, aku bisa diceramahi seharian olehnya. Kau tidak ingat dulu waktu kau menginap di rumahku dan kau tidak memberitahunya? Siapa yang disalahkan? Aku juga yang disalahkan. Lalu ia menceramahiku seperti dongeng pengantar tidur. Kau tahu, dia itu berlagak seperti Hyungmu saja. Dia memang Hyungku. Maksudku seperti Hyung kandungmu. Dia begitu perhatian padamu, berbanding terbalik dengan Jin Hyung. Dia Hyung kandungmu, tapi sikapnya padamu tak selayaknya Hyung dengan dongsengnya. Hai, harus kuapakan dia lagi? Ya, benar kata Yonggiam. Jin Hyung memang tidak pernah bersikap baik padaku setelah kejadian di masa lalu yang menimpa kedua orang tua kami. Hei, Jungkook, Nyogancana, apa ada yang sakit? Katakan pada Hyung. Ya, Hyung, apa yang kau lakukan pada Jungkook sampai ia menangis keras seperti itu? Shh, diamlah Yonggiam. Jungkook, gue ya? Kepalamu pusing? Apakah sangat sakit, Om? Hyung panggilkan dokter, nih. Ada apa, Katakan pada Hyung. Jangan membuat Hyung khawatir. Sudahlah Jungkook, jangan menangis. Ada Hyung di sini. Hyung, kau tidak berniat ke rumah sakit. Aku tidak sakit. Hyung, kau tahu apa maksudku, bukan? Aku baik-baik saja, Hoseoka. Untuk apa kau menyuruhku untuk ke rumah sakit? Terserah kau saja, Hyung. Aku akan keluar kota untuk beberapa hari. Jadi kau harus menggantikanku untuk menjaganya. Mengapa kau menyuruhku? Di sini aku atasanmu. Kau tak berhak menyuruhku. Hei, dengar. Sekarang ini aku berbicara pada Jeon Seokjin, Hyung dari Jeon Jungkook, bukan dengan Jeon Sajangnim, pemimpin dari Jeon Corp, oke? Itu sama saja bodoh. Kau berbicara dengan satu orang. Dan juga untuk apa aku menjaganya? Itu hanya membuang waktuku saja. Dia adikmu, Hyung, Jeon Jungkook. Dia sedang sakit, dia butuh perhatian darimu. Setiap kali aku ke sana, dia selalu menanyakanmu. Menanyakan apa kau akan datang menjenguknya. Bertanya apa kau baik-baik saja. Apa kau makan dengan baik. Dia mengkhawatirkanmu, Hyung. Untuk kali ini aja, Hyung, kau datanglah ke rumah sakit, walau hanya sebentar. Ku yakin dia pasti sudah merasa senang, bahkan sangat senang. Tidak akan. Kamarnya ada di lantai 2, nomor 192. Aku hanya mengingatkan, Hyung. Jungkook, kapan kau boleh pulang? Besok. Kata Hoseokyu, aku bisa pulang besok. Dia juga sudah menanyakan ke dokter. Baiklah. Besok hubungi aku jika kau sudah boleh pulang. Aku akan mengantarmu. Kau tidak lupa kan kalau besok
Ho Seok Hyung beberapa hari ke depan akan keluar kota? Aku ingat, kau kira aku sudah tua. Tapi kau tak perlu mengantarku besok. Aku bisa pulang sendiri. Tidak bisa begitu, Kuk. Ini pesan dari Ho Seok Hyung. Lagi pula, kau kan baru sembuh. Pasti tubuhmu masih lemas. Kalau kau pingsan di jalan bagaimana? Tidak. Aku tidak mau mendengar ceramah dari Ho Seok Hyung. Aku tetap akan mengantarmu besok. Tidak ada bantahan. Terserah, aku sedang malas berdebat denganmu. Jungkook, beberapa hari yang lalu saat kau pulang dengan Jimin Sunbaenim, ada seorang namja yang datang ke kelas dan mencarimu. Siapa? Aku tak tahu pasti, tapi orang itu bilang dia Hyungmu. Minggu juga mengatakan begitu. Iya, Kuk, aku yakin itu Hyungmu, Jin Hyung. Walau aku belum pernah bertemu langsung dengannya, tapi aku tahu wajahnya dari foto yang kau pasang di layar utama ponselmu.